Bapak dan Ibu Guru, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tutorial teknik penulisan laporan penelitian tindakan kelas. Hal ini perlu kita pahami karena di dalam penulisan laporan penelitian tindakan kelas itu pelaporannya harus rapi sehingga memudahkan Bapak dan Ibu di dalam membuat laporan penelitian tindakan kelas. Materi yang akan kita bahas pada tutorial ini adalah bagaimana penulisan tajuk bahan yang digunakan, pengetikan spasi, kutipan, body note, penomoran bab, penomoran halaman, dan penulisan daftar pustaka. Hal terpenting yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil sebuah halaman kosong dari Word. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memunculkan ruler di sini, karena ini nanti akan berpengaruh pada jarak di antara penulisannya. Kalau misalnya pada halaman Word Bapak dan Ibu belum muncul, maka bisa kita lihat klik menu view, kemudian dicentang rulernya. Oke. Langkah yang kedua yaitu pada layout ini, kita lihat di page setup, kita lihat kertas dari halaman kosong ini, kita lihat kertasnya di sini sudah dalam bentuk A4 ya. Kemudian marginnya untuk atas kita buat 3, kemudian untuk kiri kita buat 4, dan untuk bawah kita buat juga 3, dan kanan 3 ya. Nah, setelah di set marginnya dan papernya 4, kemudian oke. Maka posisinya kalau kita lihat di home ini, kita nanti posisinya harus pada justify ini. Justify rata kiri kanan. Nah, maka ini posisi nanti di awal dari penulisan kata-kata yang akan kita buat. Nah, pada bagian awal dari laporan penelitian tindakan kelas itu adalah cover. Dalam hal ini, ketika kita membuat cover, itu yang pertama kita harus munculkan adalah logo. Ya, kalau untuk guru pada Dikbud itu memakai logo Dikbud, sedangkan untuk Kemenak memakai logo Kemenak. Nah, ini halaman pertamanya kita bisa tarik ke arah atas begini. Ini logo, kemudian di sini kita buat judul PTK-nya, kemudian penjelasannya diajukan untuk memenuhi angka kredit jabatan fungsional guru untuk unsur publikasi ilmiah, yaitu jenis penelitian tindakan kelas. Kemudian ini data Bapak dan Ibu guru, kemudian Kementerian Agama, atau kalau di itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau madrasah atau sekolah tahun 2020. Kemudian halaman yang kedua sudah cover, itu adalah lembaran pengesahan. Ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu. Pada halaman pengesahan ini kita harus memakai kop surat. Ya, kop surat yang mana ini nanti bisa Bapak dan Ibu sisipkan. Nah, ini judulnya lembaran pengesahan kepala madrasah. Untuk judul bagian optionnya ini itu harus font 14. Nah, sebelumnya kita juga harus menentukan, bisa kita Ctrl A nanti, Ctrl A, bahwa ini kita nanti menyeting untuk fontnya adalah Times New Roman atau Arial, dan untuk tulisannya bagian dalamnya itu adalah 12. Nah, karena ini adalah judul, maka kita harus bikin tulisannya itu adalah ukuran fontnya 14 dan bold tebal. Nah, ini untuk lembaran pengesahan ya, lembaran pengesahan kepala madrasah atau sekolah. Kemudian juga bagian sesudah itu adalah surat keterangan kepustakaan. Kita juga buat, kita sorot dari kanan, kita langsung ke sini saja untuk membesarkannya, fontnya 14 ya. Sesudah dan posisinya ini di tengah, kita bisa lihat di sini posisinya center di sini,
Kemudian sesudah keterangan itu adalah abstrak, ya, ini abstrak. Nanti ada penulisan abstrak. Abstrak hanya terdiri dari satu paragraf saja yang rata kiri kanan. Kemudian ada keywordnya juga, ya. Kemudian sesudah abstrak, kerangka laporan yang berikutnya adalah kata pengantar. Kita buat fontnya 14, ya. Kemudian juga sesudah kata pengantar itu adalah daftar isi. Ya, kita buat juga fontnya 14, bold, ya. Kemudian daftar tabel, kita enter ke bawah. Ini adalah 14. Sesudah daftar tabel itu adalah daftar diagram, kita buat juga fontnya itu 14, ya. Kemudian daftar gambar, fontnya 14, ya. Dan berikutnya juga sama, daftar lampiran. Dan yang sesudah daftar lampiran itu adalah bab pendahuluan. Nah, pada bab pendahuluan ini kita juga buat nih font 14-nya. Nah, untuk penomoran, ini penomoran antara bagian pendahuluan dengan bagian bab 1, itu penomorannya beda. Nah, kita akan memberikan nomor, kita beri nomor halaman, ini insert, kita pilih di sini tag number. Nah, misalnya kita ambil di halamannya di bawah, yaitu bottom of, kita buat misalnya di sebelah kiri di sini, ya. Otomatis kalau untuk halaman yang cover atau halaman pendahuluan sebelum bab 1 itu memakai huruf kapital I, kita harus set di sini, kita lihat lagi di sini tag number, kita lihat di format tag number. Nah, di sini kita pilih menunya yang huruf I 1, I2. Ya, kita mulai start I di sini, maka dari cover ini ya sudah ada I1, I2 dan seterusnya. Nah, ini, nah otomatis ketika kita mau masuk ke pendahuluan itu halamannya mengikuti dari halaman 10 ke huruf Romawi ini, ya. Sedangkan pendahuluannya harusnya adalah halaman 1. Maka untuk membedakan halaman itu, ya, kita klik di sini, kita posisikan kursor di paling bawah, ya. Nih, sebelum di atas, di paling bawah sebelum bab 1. Kemudian kita buka di sini di menu ada layout di sini, kemudian di sini ada break, kita klik, maka ada section break, adalah kita klik di next page, ya, next page. Nah, maka ini posisi bab 1 kita naikkan ke atas, maka antara halaman 10 ini dan bab 1 itu adalah halaman yang berbeda. Nah, maka di bab 1 ini kita bisa insert untuk page numbernya. Kita format page numbernya, kita mulai dari huruf 1, ya, angka 1, kita mulai dari angka 1, oke. Nah, ini 10, maka otomatis di bab 1 ini dia akan mulai dari angka 1. Nah, begitu seterusnya, angka 2 dan seterusnya angka 3. Nah, itu untuk penomoran, ya. Nah, untuk penulisan bab kita tulis bab 1, di sini adalah dia home, di bab 1 dia udah 14. Nah, untuk kita memulai bagian dari subbabnya, ya, kita kasih spasi 2. Sebelumnya kita Ctrl A dulu, untuk bab ini, ya, kita Ctrl A, nanti kita ke bawah, kita buat spasinya itu 1,5, ya, 1,5. Nah, kita enter sekitar 2 spasi. Nah, kita buat untuk sub bab yang pertama dengan huruf A. Nah, otomatis ini kan letaknya di tengah, kita posisikan di justify dulu sehingga dipindah ke sini. Nah, ini posisinya belum terlalu pinggir. Nah,
biasanya orang menggesernya dengan manual begini, tapi untuk praktisnya kita pakai di bawah ada decrease indent. Kita klik aja decrease indent ini, maka dia posisinya akan berpindah ke bagian paling pinggir. Nah, untuk yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Ya. Nah, ini untuk penulisan latar belakang masalah ini fontnya adalah 12 ya. Font 12, kemudian bold, dan awal dikatanya huruf besar ya. Ini huruf besar awal katanya semua. Nah, kemudian ketika kita enter, maka dia akan otomatis secara otomatis akan langsung ke B ya, karena tadi kita membuatnya bukan ketik huruf A besar, tapi kita ambil dari menu penambaran otomatis. Nah, yang B itu adalah rumusan masalah. Kita bisa buat saja dulu. Yang C adalah tujuan penelitian, dan yang B adalah manfaat penelitian ya. Nah, kemudian ketika kita mau memulai menjabarkan latar belakang, kita bisa enter begini, kita backspace. Nah, kita bisa ambil satu tab untuk memulai paragraf. Nah, satu tab, kemudian kita ketik paragraf di sini. Nah, otomatis dia karena di sini supaya lebih rapi, ini kita bisa buat kita gerakannya di atas ini sehingga menepati di sejajar dengan huruf L ini, sehingga akan jelas terlihat di sini bagaimana mulainya paragraf ya. Kemudian untuk rumusan masalah sama saja ya. Masalah, maka kita bisa bikin paragraf di kasih tab 1, kemudian dan seterusnya. Nah, supaya ini nanti bisa sama, ini yang paragraf di A ini bisa sama dengan paragraf yang kedua, maka kita klik di awal paragraf kedua atau di mana saja, maka kita ambil format painter supaya nanti paragraf di rumusan masalah ini sama dengan yang kedua, maka dia akan otomatis akan mengikuti paragraf seperti pada latar belakang masalah. Nah, kemudian juga untuk tujuan penelitian, misalnya sebelum Bapak dan Ibu menguraikan tujuan penelitian, Bapak dan Ibu mungkin memberi sebuah kalimat pendahuluan ya. Nah, ini juga kita bisa samakan, kita klik di atas, kita ambil format painter, maka kita sorot ke bagian paragraf tujuan penelitian. Nah, misalnya kita membuat tujuan penelitian itu ya hanya satu ya. Kalau satu ya maka dia cukup dengan paragraf saja. Nah, misalnya untuk manfaat penelitian, Bapak dan Ibu sebelum mengurai manfaat penelitian, Bapak dan Ibu juga membuat sebuah kalimat pengantar ya. Misalnya ini, maka sesudah itu misalnya Bapak dan Ibu mau membuat poin-poin ya, poin-poin jangan dibuat habis D ini angka 1 manual, jangan, kita ambil dari sini, dari penomoran kita ambil di sini. Nah, 1 dia otomatis akan menempati posisi di sesudah D ini. Nah, maka ketika kita buat begini tujuannya, kemudian 2 juga akan otomatis menempati posisi. Begitu juga kalau misalnya seandainya Bapak dan Ibu membuat sesudah A, angka 1, 2 ini ada huruf A, ambil lagi di atas sini. Misalnya huruf A di sini ya. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini otomatis begini. Nah, inilah untuk penulisan bab 1, dan untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada video tutorial kedua.
Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ini sudah ada untuk bab 1 ini, manfaat penelitian. Ada misalnya 2, atau misalnya kita ada 3. Maka tinggal kita ketik manual 3, maka dia karena udah ada otomatis di atas, maka dia akan menempati posisi begitu. Kemudian selanjutnya juga kita tulis A, maka dia akan sama dengan A di atas, kemudian B juga akan sama. Nah, kalau seandainya B ini kita akan bikin sub-subnya lagi, maka karena belum ada yang otomatis, kita ambil di penomoran otomatis. Nah, 1. Kita geser pakai decrease indent. Nah, ini sebelah sini. Nah, ini maka apabila sebelumnya kita sudah membuat penomoran yang otomatis, maka ke bawahnya kita tinggal manual akan mengikuti otomatis yang di atas. Misalnya kita mau bikin option E, maka kita ketik E besar di sini, walaupun posisinya tidak sejajar D, maka kita ketik manual pun dia akan menempati posisi sesuai E begitu. Nah, itu seterusnya sehingga nanti penomoran dari atas sampai ke bawah itu sejajar semua, lurus. Nah, sekarang kita lanjut pada bab 2 di sini. Nah, bab 2 itu adalah kajian bab teori ya. Nah, ini kita lihat fontnya masih 12, kita bikin jadi 14 ya. Nah, ini misalnya Word dari PTK kita adalah motivasi dan hasil belajar. Ini yang A-nya. Otomatis motivasi ini adalah bagian 1, kita coba ketik 1. Nah, dia karena udah ada otomatis di atas, maka dia akan otomatis. Cuma posisinya kita sejajarkan, kemudian hasil belajar 2. Nah, tinggal kita nanti bikin keterangan di bawahnya begini. Ya. Apakah kita akan bikin menjorok ke dalam paragraf atau sejajar? Yang penting kita harus konsisten ya. Konsisten, apakah kita ini akan kita jorokkan, misalnya kita akan jorokkan sekitar 4 ketuk misalnya gini ya. Nah, maka untuk selanjutnya kita juga harus buat seperti itu. Nah, soalnya di sini otomatis kalau di atas saya udah menjorok ke dalam, maka di sini juga kita menjorok ke dalam, kita bisa begini. Nah, supaya nanti dia sama, kita tinggal pakai klik di atas, kita ambil format painternya, kita sapukan ke sini, maka dia akan sama. Nah, kemudian yang B itu adalah how-nya misalnya penelitian kita model pembelajaran student team achievement division. Setiap nama asing ya, nama asing ini kita tulis dengan huruf miring ya. Dan ini dia tidak bold ya, tidak bold. Yang bold itu hanya judul dari subbab. Yang ini juga dia tidak bold ya. Nah, begitu. Nah, untuk pengertian kita misalkan ini adalah nomor 1 ya. Karena ini adalah 4, maka dia kita mulai dari restart numbering di sini 1, kemudian format painternya untuk langkah-langkah 2, kemudian untuk kelebihannya 3, kemudian untuk kelemahannya 4. Nah, untuk yang C-nya adalah kerangka berpikir, karena ini adalah subbab, maka kita harus buatkan sama dengan ini harus kita buatkan ya. Ya, oke. Nah, ini adalah bab 2 ya. Untuk selanjutnya bab 3 juga kita buat ini harus kita buat font 14 ya, font 14. Nah, kita buat untuk
bab 3 itu yang pertama adalah setting penelitian. Ini kita adalah bagian A-nya. Nah, kita tinggal geser begini sampai dia mentok ya. Kemudian yang B-nya adalah prosedur penelitian, yang C adalah metode pengumpulan data, yang D adalah teknis analisa data, yang D indikator keberhasilan, dan F adalah jadwal penelitian. Ya. Kemudian kalau seandainya kita mau mengubah ini menjadi, kita geser ke sini ya, misalnya, nah otomatis ini nanti adalah 1 ya, ini 1 untuk perencanaan, kemudian ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4 ya, untuk perencanaan. Nah, sebetulnya sebelumnya kita harus bikin kalimat pembuka dulu sebelum kita menjelaskan tentang pertemuan ke-1, siklus 1 dan seterusnya ya. Ini nanti bisa Bapak dan Ibu atur ini untuk menjorok ke dalam atau tidak. Kemudian juga ini bisa dibuat penjelasannya, tindakan dan seterusnya. Nah, ini untuk yang C, bagian bab 3, metode pengumpulan data, kemudian teknik analis data, indikator keberhasilan, dan jadwal penelitian. Itu jadwal penelitian bisa dibuat dalam bentuk tabel. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya, ya, bab 4, ya, untuk setiap bab ini supaya dia tidak naik turun, mulai dari bab 2 dan bab 3 dan bab 4 itu sama dengan bagian awal dengan bab 1 tadi. Ini kita tempatkan kursor di paling bawah, ini yang paling bawah. Kemudian layout di sini kita klik next page. Nah, maka kita naikkan bab 4, maka nanti bab 4 itu akan selalu berada di bagian atas dari halaman. Nah, ini bab 4. Bab 4 itu ada 3, yaitu deskripsi hasil penelitian, itu apa yang terjadi pada setiap pertemuan itu dideskripsikan, diceritakan saja tanpa analisis dan pembahasan. Ini kemudian ini otomatis nanti akan diceritakan apa yang terjadi, skenario sebenarnya ya. Kemudian juga pertemuan kedua, ketiga untuk 1 siklus 2 ya. Kemudian yang keempatnya pertemuan kedua siklus 2. Hasil penelitian juga misalnya ada 4 observasi kita pilih kalau yang ini yang mana, apa kalau yang ditandain merah ini diambil salah satu yang mana yang menjadi masalah di kelas Bapak dan Ibu, apakah motivasi atau aktivitas atau minat atau kreativitas. Kemudian juga hasil observasi terhadap guru. Data yang didapatkan dari hasil observasi terhadap peserta didik dan guru ini itu data yang melalui instrumen observasi yang dipegang oleh observer dan hasilnya itu diolah ya. Kemudian hasil belajar itu idealnya itu setiap kali pertemuan diadakan post-test sekitar 10 menit di akhir pelajaran. Jadi kalau 4 kali pertemuan maka otomatis ada 4 data yang kita olah. Kemudian hasil refleksi ini adalah apa-apa yang menjadi temuan di setiap pertemuan. Ini juga bisa diceritakan sebagai hasil. Nah, dari 4 hasil maka untuk lebih jelasnya juga kita kelompokkan menjadi 4 pembahasan di sini. 4 pembahasan yang mana pembahasan ini nanti dijelaskan dengan teori-teori pendukung. Kemudian bab 4, nah bab 4 otomatis di sini kan di halaman baru ada 2 yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian yang berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini juga jangan lupa judulnya adalah 14 ya. Data pustaka ini urutannya seperti ini, nama pengarang misalnya namanya Suarismi Arikunto,
maka dibalik Arikunto, S. Terus Jahun, judul buku, tempat penerbit, nama penerbit, ya. Dan ini jaraknya ini adalah satu spasi, ya, satu spasi saja. Kemudian jarak antara nama buku yang pertama dan kedua itu 6 feet. Bagaimana kita mencari 6 feet-nya? Ini kita blok begini, kita buat di sini paragraf, kemudian ini kita setting menjadi 6 feet, ya. Kemudian spasinya single. Oke. Nah, jadi antara penulisan daftar pustaka dengan penulisan isi bab itu berbeda. Misalnya Bapak dan Ibu mengambil teori di buku saya, maka karena nama saya cuma satu, maka langsung aja Dermawati tahun 2013, nama bukunya adalah Penilaian Kredit Guru, diterbitkan di Jakarta oleh Bumi Asara. Ini seperti ini penulisan daftar pustaka. Nah, sedangkan kalau penulisan di dalam isinya itu biasa misalnya Bapak dan Ibu menurut, ya, menurut, nah tadi misalnya menurut Arikunto gitu, ya, di dalam kurung misalnya bukunya itu tahun 2010. Halaman berapa Bapak dan Ibu ambil, misalnya halaman 23. Dia begini menyatakan ini penulisan di dalam teori-teori di dalam isi, ya. Atau bisa juga kita ambil teorinya dulu begini, baru nanti di dalam kurung Arikunto, ya, tahun 2010, ya, halaman 23. Nah, ini penulisan untuk the body note atau in note, ya. Nah, kemudian ini untuk lampiran Bapak dan Ibu. Nah, ini lampirannya. Ya, idealnya ini kita lampiran di sini data guru, ya. Kemudian data guru. Kemudian lampiran juga surat izin dari kepala madrasah. Kemudian ini ada 34 sampai seterusnya. Ada di sini 21. Ini bagian yang merah, itu gambar merah. Ini adalah lampiran yang harus ada, Kalau tidak ada, maka biasanya laporannya itu belum bisa dinilai. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini sampai akhir teknis penulisan laporan penelitian tindakan kelas. Dan Bapak dan Ibu jangan lupa harus kita save, ya. Kita mau save di mana? Misalnya kita save di D, kita buat judulnya beri nama kita. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak beri nama, maka itu akan tercampur-campur, misalnya kerangka laporan PTK Derma. Nah, begini. Ingat ditaruh di mana, kemudian kita save. Nah, dan juga jangan lupa ini kadang ketika kita menulis itu hurufnya juga kadang berubah, kita tinggal kontrol A saja, maka kita samakan dengan hurufnya Times New Roman. Oke, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dalam tutorial ini, mulai dari cover sampai terakhir. Dan untuk daftar isi, kita nanti akan membuat tutorial yang lain, kita akan bahas di tutorial yang lain. Oke, Bapak dan Ibu, selamat mencoba. Semoga Bapak dan Ibu bisa menghasilkan hasil yang baik. Sukses untuk kita semua.